Halo Re, welcome to Cumanesa Podcast. Hari ini aku Akila bakal nemenin teman-teman semua buat bincang-bincang di mana lagi kalau bukan di episode 7 Cumanesa dengerin kamu. Nah, topik yang bakal kita bahas di podcast kali ini topik yang sering banget nih jadi perbincangan hangat di media sosial. Kadang topik ini bahasannya bisa tentang percintaan, kadang juga bisa tentang keluarga, terus tentang bahkan kepribadian kita, teman-teman. Nah, di sini aku udah kedatangan narasumber kita nih yang keren banget. Ada Kak Alvina di sini. Halo, Kak Alvina. Halo. Halo, Kak. Oke, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi nih, Kak, bisa perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman Cumanesa nih pada tahu tentang Kak Alvina. Boleh, Kak, Oke, perkenalan dulu. ya. Makasih ya, Kila. Halo teman-teman Cumanesa, perkenalkan nama aku Alvina Laili, biasa dipanggil Vina. Aku anak Unesa juga kebetulan, tapi baru saja jadi alumni ya. Aku angkatan 2018. Dulunya aku kuliah di jurusan psikologi, sarjana psikologi, FIP. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu psikologi di mana, FIP, tapi kuliahnya di Ketintang gitu ya. Jadi fakultasnya di Lidah, tapi kita kuliahnya di Ketintang gitu. Sekarang lagi proses mau yudisium dan lagi cari kerjaan gitu aja sih. Oke, nah ini karena bahasan kita tentang zodiak nih, Kak ya. Aku boleh tahu nggak sih sebenarnya Kak Alvina lahirnya itu bulan berapa dan tanggal berapa, Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Bisa dicatat ya sama teman-teman Cumanesa. Jadi nanti kalau aku ulang tahun bisa dikirimin kado. Nah, benar nih, Kak. Aku lahir tanggal 13 September 1999. Kebetulan aku berzodiak Virgo. Wah, Virgo ya, Kak ya. Nah, mungkin Iya, teman-teman di rumah yang lagi dengerin nih ada yang zodiaknya sama juga nggak nih? Virgo. ya, kita samaan. Kalau anak Virgo tuh pasti tahu gitu kan, Virgo tuh kayak gimana. Biasanya, kalau emang ngikutin soal-soal zodiak gini ya. Oke, berarti Kak Alvina sendiri pernah dengar berarti ya tentang ramalan zodiak Virgo ini. Nggak pernah lagi, malah sering gitu ya. Apalagi sekarang kan kalau misalnya kalian sering scroll TikTok, banyak banget kan itu konten-konten zodiak yang tentang soal hubungan, terus soal pertemanan tuh kan banyak banget tuh dikaitin sama zodiak. Jadi ya pastinya bukan nggak pernah lagi, tapi sering banget gitu. Oke. Nah, ini sebelumnya aku udah ngumpulin beberapa artikel nih, Kak, yang membahas tentang zodiak. Ini Oke. artikel pertama ada dari Jabar Tribun News. 5 zodiak yang paling cuek, dicap tak peduli, tak ramah hingga bodoh amat. Nah, loh. Ini teman-teman pada tahu nggak ya, Kak, zodiak apa sih nih 5 zodiak yang paling cuek? Ternyata setelah aku buka nih, Kak, menurut artikelnya itu 5 zodiak yang paling cuek, dicap tak peduli, tak ramah hingga bodoh amat. Itu ada Capricorn. Terus habis itu ada Aries, ada Taurus, Leo, sama Scorpio. Nah, gimana nih teman-teman di rumah? Mungkin ada yang ngerasa, kok bener ya isi artikelnya ini kan aku banget nih, aku cuek nih, aku nggak peduli gitu. Atau mungkin ada juga teman-teman yang ngerasa, ini nggak bener nih, aku mana kayak gitu. Nah, ini juga ada artikel kedua dari wallipop.detik.com. Zodiak Virgo, si perfeksionis dan sensitif. Wah, ini berarti sudah dicap nih, Kak. Kalau Virgo, tadi Kak Vina juga Virgo ya, Kak? Benar Ya, nggak sih, Kak, perfeksionis dan sensitif? bener banget sih. Virgo tuh anaknya sistematis. Jadi Virgo Sistematis. tuh ya, Virgo tuh perfeksionis, sistematis. Jadi eh, nggak suka kayak menye-menye, terus lambat gitu. Virgo tuh paling nggak suka. Jadi Virgo tuh terorganisir gitu loh orangnya. Jadi anak-anak Virgo tuh pasti kayak gitu. Biasanya sih ya. Dia pasti tahu kalau emang perfeksionis. Kebanyakan kayak gitu.
Contoh salah satunya ya ini. Nah, berarti ini bisa dibilang isi artikelnya ada benarnya juga nih, Kak. Iya. Ada contoh nyatanya. Oke. Nah, ini membahas tentang zodiak. Kak Vina punya nggak sih teman yang percaya zodiak gitu? Atau mungkin pernah nih ngeliat di sosial media gitu, cerita tentang perzodiakan ini gitu, Kak? Punya sih, ada temanku yang bahkan dia tuh hafal gitu ya setiap sifat di zodiaknya itu, maksudnya Leo tuh kayak gimana, Pisces kayak gimana, terus Virgo kayak gimana, dia tuh hafal. Jadi kalau misalnya ada orang nih terus dia tanya gitu ya, zodiakmu apa gitu, dia langsung bilang kayak pantesan kamu tuh gini 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 gini, atau enggak, oh ya kamu tuh cocoknya tuh sama Capricorn, cocoknya sama Pisces kayak gitu. Aku punya tuh teman yang kayak gitu. Terus ada artis gitu ya yang aku juga sering ngikutin dia, yang juga percaya banget tuh, kalau misalnya kalian tahu tuh Vidi Aldiano, dia tuh sangat juga percaya sama zodiak ini, Zodiak ya. sama juga Sio, kalau misalnya teman-teman tahu ya itu. Jadi dia salah satu artis yang juga percaya gitu. Jadi dia tahu oh ya temennya zodiak ini, jadi makanya dia nggak suka kayak gini. Aku zodiaknya ini, jadi suka banget kompetisi dan segala macam. Dia juga hafal kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya di lingkungan kita walaupun nggak apa ya, nggak edik banget atau nggak selalu mengikuti zodiak, tapi kebanyakan pasti tahu nih zodiaknya masing-masing. Maksudnya kayak aku nih, aku tahu Virgo itu kayak gimana gitu. Terus misalnya Akila Pisces, Akila pasti tahu dong Pisces kayak gimana gitu. Jadi at least pasti tahu zodiaknya masing-masing gitu. Iya, benar sih, Kak. Aku juga sebagai orang yang ya percaya nggak percaya ya bisa dibilang sama Iya. zodiak ini pasti sekali dalam seumur hidup itu pasti pernah sih ngelihat tentang ramalan zodiak ini. Nah, itu kalau setiap kali ngelihat postingan tentang zodiak tuh Kak, atau misalnya ada temen dari Kak Vina yang ngaitin kehidupannya gitu, kondisinya dengan zodiak. Itu Kak Vina sebagai teman ngerasanya gimana sih Kak? Kayak kesel atau bahkan bingung mungkin kayak kok bisa sih ada orang yang percaya zodiak padahal kan zodiak itu cuman sebatas perkataan gitu kan Kak. Kalau aku nanggepinnya sebagai lucu-lucuan aja sih. Maksudnya kayak, oh iya gitu. Terus sambil kita cari juga gitu. Bener gak sih emang kayak gini gitu. Tapi bukan berarti kayak jadi percaya banget ya enggak gitu. Ya pokoknya jadi asik-asikan aja gitu loh. Ya, oh iya gitu. Oh ya pantesan kayak gitu. Tapi nggak jadi terus semuanya dikaitin sama zodiak enggak gitu ya, cuman seru-seruan aja gitu sih. Oke. Nah, itu kan tadi kita membahasnya dari temen ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Alvina sendiri nih, dengan zodiaknya Virgo gitu, sebenarnya Kak Alvina percaya nggak sih sama statement tentang zodiak? Kan katanya tuh, zodiak itu bisa meramal karakter, terus Hmm. ngeramal kepribadian, bahkan sifat kita itu bisa ditahu dari zodiak gitu, Kak. Nah, kalau Kak Alvina sendiri percaya atau enggak, Kak, dari ramalan zodiak? Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Hmm. Kalau aku kebanyakan gini, kalau itu sesuai sama kita biasanya langsung percaya. Tapi kalau itu tuh nggak sesuai sama kita jadi mikir dua kali dan jadinya nggak percaya sama ramalan si zodiak itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada FYP TikTok gitu ya lewat, terus bilang nih Virgo perfeksionis bla 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 gitu ya. Nah, di situ aku percaya karena memang sesuai sama aku. Tapi terus ada nih FYP TikTok lagi yang muncul dan mengatakan Virgo kayak gini dan itu nggak sesuai sama aku. Aku bakal kayak langsung bilang enggak juga kayak gitu. Jadi antara percaya dan enggak sih. Jadi aku menyesuaikan sama yang ada di diri aku aja sebenarnya, nggak patokan kayak oh ya Virgo pasti gini gitu, enggak. Cuman oh iya benar kayak gitu. Enggak sih kalau di aku gitu. Karena kalau aku percaya gini sih, ada memang beberapa sifat gitu ya, yang emang itu udah kayak jadi bukan patokan sih, mayoritas. Mayoritas tuh zodiak ini tuh pasti gini, kayak gitu. Tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa dijadikan mayoritas zodiak ini pasti gini gitu, karena kembali lagi kan, kalau misalnya kita tuh kepribadian kita tuh bukan bergantung pada zodiak
ya kan? Kepribadian Oke. kita tuh bergantung pada apa yang kita alami selama ini, apa yang kita mau nantinya, itu lebih bergantung ke situ. Nah, jadi ya akunya percaya kalau misalnya itu memang Virgo, kalau misalnya itu sesuai sama aku, tapi kalau nggak sesuai ya udah. Bukan berarti kayak aku harus sesuai dengan ramalan si Virgo itu, ya enggak. Ya, soalnya kalau nggak sesuai ya ya udah, berarti itu hanya statement umum aja yang bisa eh, dimiliki oleh siapapun. Misalnya kayak perfeksionis, bukan berarti kayak yang enggak Virgo berarti enggak perfeksionis, ya enggak gitu. Pisces bisa perfeksionis, Leo bisa perfeksionis, semuanya bisa perfeksionis. Karena sebenarnya kata-kata perfeksionis itu kan kata-kata umum ya. Maksudnya Iya, itu kan benar, kata Kak. sifat yang bisa dimiliki oleh siapapun gitu kan. Mhm. Jadi enggak bergantung pada dia Virgo atau enggak gitu. Oh, berarti ini lebih ke tergantung ya, Kak, ramalan ini apa dulu ya yang Iya, dibahas. soalnya kan gitu kan. Kita tuh kalau misalnya diramalkan yang sesuai atau diramalkan hal-hal yang positif, karena kebanyakan kan zodiak tuh hal-hal yang positif tuh ramalan-ramalan zodiak tuh kayak Benar, benar, benar. eh iya kalau misal apalagi kalau misalnya kalian sering baca koran yang ramalan zodiak hari ini gitu kan. Oh iya, Kayak ada tuh, misalnya Kak. Virgo hari ini keberuntungannya tuh dalam hubungan percintaan gitu ya. Nah, kita tuh kayak langsung, oh iya gitu, kayak excited kan buat ngebacanya gitu. Kayak percaya kalau ya hari ini nanti aku akan mendapatkan keberuntungan cinta gitu ya misalnya. Nah, Ya. orang-orang tuh kayak gitu, makanya banyak yang akhirnya percaya sama zodiak karena ya gitu, hal-hal yang diungkapkan di ramalan zodiak itu dekat sama kita atau kalimatnya tuh memang sesuai sama yang kita alami. Jadi jadinya ya percaya akhirnya kayak gitu kan. Cuman ya gitulah. Jeleknya tuh kalau misalnya apa-apa disangkut pautin sama zodiak gitu ya, kayak ya pantesan aja kamu nggak cocok sama aku soalnya kamu zodiak ini gitu. Aduh, Aku nggak mau nerima kamu soalnya kamu Gemini. Banyak kayak gitu ya. Ya kan? Jadi itu sih. benar-benar, Kak. Iya sih, kalau misalnya ramalannya negatif juga mungkin orang nggak ada yang percaya ya, Kak. Karena Nah, ngapain juga iya. percayain sesuatu yang nggak Benar. ngebawa manfaat buat kita gitu kan, Kak. Nah, oke. Nah, ini tadi kita ngomongin tentang zodiak dan sebelumnya kita udah sempat singgung nih. Ternyata kan Kak Alvina ini dari jurusan psikologi ya, Kak ya. Nah, selama bertahun-tahun tuh kuliah di jurusan psikologi. Ya. Aku mau nanya nih, Kak, aku penasaran. Di jurusan Kakak ini ada nggak sih pembahasan gitu tentang zodiak atau misalnya pembahasan tentang kepribadian gitu, Kak? Kalau kepribadian pasti ada ya. Jadi di psikologi tuh ada yang namanya mata kuliah psikologi kepribadian. Itu sampai kita tuh dapat mata kuliah itu tuh sampai 2 semester. Jadi ada psikologi kepribadian satu Nah, sama psikologi kepribadian dua. Saking banyaknya teori kepribadian dan saking banyaknya kepribadiannya manusia, jadi sampai aku mempelajari itu selama kurang lebih 1 tahun gitu kan. Nah, tapi nggak ada di dalamnya yang bahas kayak Virgo perfeksionis, Gemini anaknya manja, atau apa gitu tuh nggak ada. Jadi itu tuh hanya muncul karena penelitian-penelitian orang, survei-survei yang dilakukan sama orang. Jadi kalau kalau bahas kepribadian itu bukan dari yang kayak zodiak-zodiaknya. Ada sih, kalau misalnya kalian dengar tuh zodiak tuh masuk ke astrologi, ada oke. pembahasan kayak astrologi, rasi bintang kayak gitu tuh ada gitu. Cuman nggak yang saklek gitu loh. Maksudnya ya Virgo tuh pasti kepribadiannya gini. Capricorn kepribadian gini tuh nggak ada. Cuman emang bisa jadi atau ada beberapa hal memang kepribadiannya kita tuh dipengaruhi oleh si rasi bintang ini atau ilmu astrologi ini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini lebih akan banyak dibahas sama teman-teman yang mungkin mempelajari tentang astrologi ya gitu. Jadi karena kebetulan aku cuman mempelajarinya psikologi dan waktu itu ya hanya saya sekedar pengantar psikologi kepribadian. Jadi cukup sampai di situ aja gitu. Jadi kalau iya sih aku juga banyak dapat pertanyaan ya kayak
Bener nggak, Vin, kalau misalnya zodiak ini tuh kayak gini gitu? Ya aku nggak bisa jawab bener apa enggak, itu tergantung orangnya masing-masing. Karena kan ya namanya kepribadian tuh balik lagi kan ke dirinya masing-masing gitu. Iya, Aku nggak bisa benar-benar. bilang benar ataupun salah gitu. Sama halnya sebenarnya kayak kalau misalnya apa ya, ramalan-ramalan lainnya gitu atau hal-hal yang berhubungan sama kepribadian lainnya. Kalau misalnya orangnya gini tuh berarti dia gini ya, Vin. Kalau dia gini tuh berarti gini ya, Vin. Nah, aku tuh nggak bisa bilang kayak iya, enggak, itu nggak bisa. Harus lihat dulu dong orangnya kayak gimana, bener apa enggak gitu. Karena kepribadian itu nggak cuman dipengaruhi sama zodiak aja gitu, nggak hanya dipengaruhi oleh rasi bintang aja, tapi dipengaruhi sama lingkungan kita, lebih banyak dipengaruhi sama lingkungan kan, bukan karena misalnya nih kita tahu kalau Virgo tuh orangnya perfeksionis gitu ya. Oke, berarti kita akan punya kepribadian perfeksionis ya? Enggak gitu. Sesuai sama lingkungan yang membentuk kita tuh kayak gimana. Kalau lingkungan yang membentuknya tuh bukan dari lingkungan yang bisa membentuk anak itu jadi perfeksionis, ya nggak bisa dia jadi perfeksionis gitu. Jadi ya itu akan balik lagi ke lingkungannya gitu sih. Oke, berarti selama kuliah itu kalau bahasan spesifik tentang zodiak itu nggak ada ya, Kak? Ya. Nggak ada sih. Nah, ya. Cuman pengantar-pengantar aja sih sebenarnya. Oh ya, ada teori ini karena dia berbicara kalau misalnya rasi bintang terus zodiak itu tuh mempengaruhi gitu, ada hubungannya sama kepribadian kayak gitu aja sih. Cuman nggak ada yang sakleknya sifat per zodiaknya ya gitu. Oke. Nah, Kak Alvina pernah dengar nggak sih, Kak, sama yang namanya The Barnum Effect? Iya, pernah sih. Nah, itu banyak juga yang bilang nih, ternyata alasan kenapa sih orang itu percaya sama zodiak itu ada kaitannya sama The Barnum Effect itu, Kak. Kalau yang dari aku baca sih sebenarnya uh, The Barnum Effect tuh kayak gini. Misalnya nih aku baca, oh Virgo perfeksionis gitu, dan itu tuh sesuai sama aku. Terus aku ngerasa kayak, wah ini statement si Virgo perfeksionis tuh memang buat aku gitu. Jadi kayak, oh ya berarti Virgo tuh emang perfeksionis, makanya aku perfeksionis, soalnya aku Virgo kayak gitu. Seakan-akan kalau memang si perfeksionis tuh khusus Virgo gitu. Padahal kata sifat atau kepribadian perfeksionis ini tadi itu tuh bisa dimiliki oleh semua orang kan. Cuman Benar-benar. karena udah kebentuk nih Virgo perfeksionis dan itu sesuai sama kita, jadinya kita ngerasa kalau si perfeksionis ini memang untuk Virgo gitu. Nah itu tuh ya, itu yang namanya The Barnum Effect. Kalau misalnya teman-teman baca gitu ya, bisa baca lebih lengkapnya lagi, banyak banget kan gitu artikel yang membahas soal The Barnum Effect ini gitu. Tapi istilahnya kalau istilah gampangnya atau penjelasan gampangnya tuh kayak gitu tadi. Nah itu tuh disebabkan karena terjadinya bias kognitif. Jadi kognitif tuh kognisi atau pikiran kita gitu. Jadi ada bias di pikiran kita ya, biasnya itu tadi. Jadi kita tuh merasa kalau seakan-akan si statement kalau perfeksionis ini memang buat kita gitu. Padahal kan ya semuanya bisa jadi perfeksionis gitu kan. Itu sih. Oke, nah ini berkaitan sama zodiak nih, Kak. Kan mungkin banyak ya yang teman-teman di luar sana yang masih percaya sama zodiak. Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Vina sendiri, zodiak ini seberapa berpengaruhnya sih, Kak, sama kehidupan seseorang? Apakah dengan mempercayai ramalan zodiak yang positif-positif gitu, Kak, itu bisa berpengaruh ke masa depannya? Gimana, Kak? Sebenarnya berpengaruh atau enggaknya tuh kembali lagi ke masing-masing ya. Kalau kita semakin sering mencari informasi soal zodiak atau mencari tahu soal zodiak, ya itu akan berpengaruh banget di kehidupan kita. Cuman kalau kita tuh nggak selalu cari tahu atau ya masa bodoh aja gitu ya nggak ada pengaruhnya. Karena si zodiak ini menurutku tuh akan berpengaruh kalau kita selalu cari informasi tentang zodiak ini. Oke. Contohnya gini,
misalnya aku sering gitu ya cari tahu tentang Virgo gitu ya, atau ramalan Virgo hari ini gitu misalnya. Nah, terus si ramalan ini tuh mengatakan kalau hari ini aku akan dapat keberuntungan soal hubungan gitu ya, hubungan cinta gitu misalnya. Terus ternyata pas hari itu selesai, aku nggak dapat keberuntungan apapun nih gitu, atau aku malah ditolak gitu ya, aku malah ditolak sama orang gitu. Nah itu kan akan jadi berpengaruh gitu kan. Aku udah optimis banget kalau hari ini aku akan dapat keberuntungan cinta, terus tiba-tiba aku nggak dapat keberuntungan itu gitu kan. Itu kan yang semula sakitnya cuma 80%, tapi karena ekspektasi kita tuh udah tinggi banget karena kita paginya udah habis baca ramalan itu kan, sakitnya jadi 100%. Ya ini ibaratkan kita udah terbang nih, udah dibawa Nah, iya, jatuh ya gitu. Kak ya. Nah, menurutku pengaruhnya di situ. Tapi beda nih sama orang yang dia nggak baca ramalan itu gitu ya. Terus dia dapat kesialan gitu ya. Dia dapat kesialan, tapi dia nggak baca ramalan, nggak baca apa, dia dapat kesialan aja. Ya udah sial aja di hari itu ya, aku emang sial gitu. Nggak ada kita mengaitkan sama zodiak, atau nggak ada kita, aduh aku tuh udah berharap banget katanya aku bakal dapat keberuntungan gitu kan, mana gitu. Nah kecewanya tuh akan beda gitu sih, kayaknya pengaruhnya di situ. Kalau nggak terlalu baca, kayak pengaruhnya nggak terlalu besar sih menurutku gitu. Bisa dibilang zodiak ini punya sisi positif dan negatifnya sendiri ya Kak ya. Iya, benar sih. Sisi positifnya itu bisa bikin kita sebenarnya makin percaya diri gitu ya. Karena ada hal-hal gitu ya, kalau statement-statement soal zodiak, misalnya zodiak ini, zodiak ini gitu. Jadinya kita jadi percaya diri. Oh iya, aku emang kayak gitu gitu. Kita tuh jadi makin kenal sama diri kita, mengakui apa yang ada dalam diri kita. Karena kadang ada beberapa hal nih di dalam diri kita yang nggak kita akuin. Ya, saya hal-hal buruk gitu ya yang nggak kita akuin, yang kita nggak percaya diri gitu ya sama hal itu. Nah, karena ada si zodiak ini, kita jadinya kayak, oh hal itu nggak apa-apa sih gitu. Itu bukan hal yang buruk-buruk banget gitu ya. Itu hal yang normal, itu hal yang wajar gitu. Kita bisa belajar dari situ. Itu sih sebenarnya dampak buruknya. Jadi ya semuanya ada sisi positif dan negatifnya, tergantung individunya masing-masing gitu. Nah, gimana sama orang yang membenarkan perilakunya karena zodiak, Kak? Apakah itu bisa dibilang masuk ke sisi negatif percaya zodiak nggak sih, Kak? Bisa, kalau misalnya dia memang menggunakan si zodiak itu jadi tameng. Jadi kan misalnya nih Gemini ya gitu ya. Gemini dia tuh cerewet, emosian apa gitu ya, manja gitu. Nah, ada nih in case dia karena dia manja itu tadi, dia dapat masalah dan segala macam. Terus dia gunain si Gemini ini jadi tameng. Ya wajar aku kayak gitu karena aku Gemini. Nah, itu tuh yang salah. Itu yang nggak boleh. Jadi boleh kita punya sifat kayak gitu sesuai dengan zodiak kita, tapi jangan jadiin zodiak itu jadi alasan untuk hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kita. Karena sebenarnya hal-hal buruk itu gitu ya, setiap zodiak itu kan pasti ada kelemahan sama kelebihannya kan gitu. Nah, kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan itu tuh sebenarnya bisa kita kontrol. Bukan berarti karena kita zodiak itu terus kita nggak bisa ngontrol keburukan itu atau kelemahan itu, enggak. Itu tuh bisa kita kontrol. Kita yang emosian atau kita yang sensitif itu tuh sebenarnya bisa kita kontrol gitu. Jadi nggak baik menurutku sebenarnya kalau misalnya gunain zodiak itu jadi tameng. Itu sih dampak buruknya menurutku ya. Jangan sering-sering. Nah, itu teman-teman, kata Kak Vina, jangan sering-sering. Iya, nanti kebiasaan soalnya.
Oke, oke, oke. Nah, berarti tadi nih tentang kenapa sih bingung tentang Barnum Effect ya, Kak? Ya. Berarti Barnum Effect itu bisa dibilang fenomena ketika seorang individu itu percaya deskripsi tentang dirinya itu hanya berlaku untuk dia sendiri gitu ya, Kak ya? Oke. Iya, karena dia ngerasa kalau oh ini ramalan buat aku gitu, ini statement cocok banget nih sama aku gitu. Kalian kalau misalnya sering baca gitu, kok bisa cocok banget sama aku gitu. Nah, kata-kata cocok banget sama aku tuh kan serasa kalau itu statement buat kita gitu, padahal enggak juga gitu. Aku juga kadang emosian, aku juga kadang sensitif gitu. Aku juga kadang ini, padahal aku Virgo kayak gitu. Jadi statement-statement zodiak itu sebenarnya adalah statement yang umum atau kepribadian-kepribadian umum yang bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Benar, benar, benar. Mungkin karena cuman ada suatu kondisi gitu ya, Kak ya, yang wah, kebetulan pas banget gitu ramalannya sama zodiak, makanya mungkin itu yang ngebikin banyak orang yang percaya sama ramalan zodiak. Mungkin gitu sih, Kak ya. Iya, ya nggak memungkiri juga kalau kadang-kadang aku juga suka loh baca zodiak gitu ya. Kok bisa pas banget gitu. Iya nih aku emang gini gitu. Kayak kemarin aku sempat lewat gitu ya di FYP aku. Jadi aku lupa ya zodiak apa aja gitu. Tapi salah satunya tuh Virgo yang nggak mudah baper. Jadi kalau misalnya ada cowok ngechat banyak gitu ya, terus kita juga ngerespon gitu ya, jangan salah, kita bukan baper gitu, biasa aja gitu. Nah itu tuh anak-anak Virgo sama apa ya kemarin, Leo atau apa gitu. Terus kayak aku mikir, oh iya ya, iya juga ya, bener juga gitu. Nah, padahal itu kan sebenarnya nggak harus zodiak itu kan. Sebenarnya zodiak lain juga mungkin ada yang kayak gitu juga gitu. Tapi karena itu nyebutnya Virgo kayak gitu tuh aku jadi merasa kayak oh iya ya. Pantesan nih aku chill aja gitu. Maksudnya kayak dicatin cowok ini, tapi aku nggak ngerasa apa-apa gitu, kayak biasa aja. Ya pantesan gitu, aku Virgo gitu. Ada sih apa ya, waktu-waktu aku mikir kayak gitu tuh ada. Cuman nggak aku masukin ke kehidupan sehari-hari aku. Jadi cukup tahu kayak ya buat asik-asikan saat itu aja sebenarnya. Nggak sampai masuk ke kehidupan sehari-hari aku membawa tameng si Virgo ini gitu. Kalau misalnya ada cowok yang ngerasa aku PHP-in terus aku bilang ya maklum aku Virgo ya, nggak kayak gitu. jadi apa hanya untuk seru-seruan aku sendiri aja, nggak aku buat tameng untuk orang lain gitu. Berarti ini juga berarti cowok-cowok yang love language-nya words of affirmation ini nggak mempan ya, Kak ya, kalau sama Virgo nih. Butuh aksi nyata nih buat ngebaperin. Nggak Oke. mempan banget. Dia tuh identik ya, apalagi Virgo tuh identik sama independen. Wih, Jadi oke. mau gombal segimanapun tuh nggak ngaruh biasanya. Ya maksudnya kayak kalau ngefly atau apa ya, tahu kan ya istilah ngefly ya, Allah itu istilah zaman dulu banget ya ngefly, apa ya, baper gitu ya. Iya, iya, Baper iya. gitu kadang ya cuman baper sesaat aja gitu, nggak sampai yang baper banget sampai ngerasa ini kayak gini-gini ya enggak gitu. Jadi itulah Virgo ya. Ini aku jadi cerita soal Virgo. Ini mungkin juga banyak teman-teman yang Virgo lagi dengerin juga nih, Kak. Terus mungkin lagi senyum-senyum Iya. juga nih dengerin. Tapi ini sih kemarin aku sempet, kalian tahu nggak ada yang ini apa sih tanggalnya zodiak itu berubah, Oh, gimana tuh, kabar-kabar Kak? kalau maju atau nambah gitu. Iya aku nggak paham juga sih, terlalu intens mengikuti soal zodiak ya. Cuman ada beberapa waktu lalu tuh ada kabar-kabar kalau si tanggal-tanggal ini tuh maju gitu loh, bukan maju sih apa ya, nambah. Jadi yang seharusnya biasanya cuma kayak 1 bulan gitu ya, itu jadi nambah jadi 1 bulan setengah gitu. Jadi kayak maju. Jadi nah aku itu ganti zodiak. Jadi ganti zodiak apa ya tuh, Leo atau apa?
Terus selama ini ramalan yang mengatakan aku Virgo gini 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 gini, apakah akan berubah kalau aku berubah jadi zodiak Leo gitu ya? Nah, ternyata ya enggak juga gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang bisa jawab pertanyaan kalian sendiri tentang apakah ramalan ini tuh benar atau enggak. Itu tuh dari situ gitu. Kalau misalnya berubah kayak gitu, nggak mungkin kan kepribadian kalian langsung berubah. Yang semula kalian kepribadiannya di area Virgo, terus kalian jadi berubah kepribadian ke area Leo. Kan itu nggak mungkin gitu ya, kayak nggak make sense aja gitu. Nah, itu tuh jawaban apakah ramalan-ramalan ini tuh benar gitu. Jadi sebenarnya ya jangan berkecil hati kalau ada yang ngatainnya soal zodiak. Ya benar banget sih Kak, karena kepribadian itu sendiri kan terbentuknya bukan dalam waktu yang sebentar ya Kak ya. Iya. Pasti karena ada pengaruh juga dari lingkungan, dari pertemanan, dari keluarga gitu kan Kak. Iya, kepribadian tuh dari kita lahir ke dunia ini. Itulah mulai kepribadian kita tuh terbentuk gitu. Jadi bukan dari kita bisa baca ramalan zodiak itu tadi ya. Hari pertama tuh kepribadian udah selalu terbentuk dan bisa berubah sewaktu-waktu dan jadi ekstrovert, yang dulunya ekstrovert jadi introvert gitu ya. Akan terus berkembang sampai kita dipanggil sama yang kuasa. Jadi ya itu akan terus berkembang. Jadi nggak stuck karena kamu Virgo jadi kamu gini, karena kamu Leo kamu gini gitu, nggak stuck di situ gitu. Oke, berarti kesimpulannya ini sebenarnya tergantung balik lagi dari masing-masing orang ya Kak. Boleh percaya atau memilih juga untuk nggak percaya sama zodiak ini. Kalau misalnya ada sisi positifnya ya bagus kan, berarti itu bermanfaat buat kita gitu. Tapi jangan sampai dengan ramalan zodiak itu kita jadi menormalkan perilaku kita yang nggak bagus gitu ya kan Kak. Kayak dibawa santai aja, kayak jangan serius gitu. Iya. Seru-seruan aja, aku juga seru kan sebenarnya. Kalau misalnya lihat ramalan zodiak tuh entah kenapa seru ya. Akila zodiaknya apa? Aku kebetulan Sagittarius sih Kak. Oh, Sagittarius. Sagittarius orangnya kayak gimana? Kalau Sagittarius Menurut yang Akila baca. Kalau berdasarkan ramalan, Sagittarius itu orangnya bebas tuh. Jadi bukan tipe orang yang suka dikekang-kekang gitu. Dan cenderung dia itu kayak ya hidupnya bebas kayak tanpa aturan kayak gitu sih Kak. Iya. Jujur ya, aku juga bebas. Tapi aku Virgo gitu kan. Jadi iya, jadi emang masing-masing tuh gitu. Aku juga nggak suka dikekang, nggak suka hidupku teratur, tapi aku nggak suka diatur. Maksudnya nggak suka yang kayak dikekang, kamu harus gini 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 gitu. Tapi hidupku teratur gitu. Jadi nggak apa-apa. Aku juga percaya kalau Virgo itu identik sama independen, tameng untuk kehidupan. Apa baca kalau misalnya ada ramalan tuh Sagittarius, Capricorn, Pisces gitu ya. Amin aja ya. Amin tuh hadir atau datang tuh karena yang di atas kan, bukan karena kamu zodiaknya Leo gitu. Jadi ya kalau misalnya ada ramalan kayak gitu yang bagus-bagus diaminin aja. Cuman kalau yang buruk-buruk dan misalkan yang buruk itu memang ada dalam diri kita, ya gimana caranya kita kontrol itu atau gimana caranya kita bisa merubah itu, nge-manage itu jadi hal yang baik gitu. Oke. Nah, berarti tadi ini ya Kak ya. Zodiak ini wow, aku jadi mikir deh Kak, ini siapa ya penemu zodiak nih? Kayak kok bisa dia membuat sesuatu yang diyakinin oleh banyak orang. Wow. Aku sebenarnya juga kurang paham ya siapa penemu zodiak dan segala macam. Soalnya sebenarnya kalau zodiak ini itu dia tuh kayak berkembang gitu loh. Jadi dia tuh akan ada penelitian lagi, survei lagi gitu. Jadi sebenarnya diambil dari mayoritas gitu. Jadi karena mayoritas menurut survei ini gitu ya, kayak gini Virgo tuh kayak gini, oh ternyata mayoritas Virgo tuh gini ya gitu. Nah itu kan akan jadi hasil penelitian itu gitu. Jadi nggak ada kayak
awalnya tuh siapa-siapa tuh sebenarnya nggak ada sih. Itu tuh berkembang. Ada mungkin dari tokoh-tokoh astrologi gitu ya, yang menciptakan si nama-namanya ini gitu ya, Virgo, Leo, Sagittarius tuh ada. Cuman dari buat kepribadiannya atau buat ramalannya itu tuh berkembang seiring dengan berjalannya waktu gitu. Oke, ini nggak berasa ya Kak, dari tadi kita udah bincang-bincang tentang zodiak nih. Wah, seru banget ya Kak ya topiknya. Nah, aku mau deh Kak, mungkin untuk closingan nih, aku mau minta kesan dan pesan Kak Alvina selama bahas podcast ini apa Kak? Mungkin boleh disampaikan nih ke teman-teman Cumanesa semuanya. Oke, sebelumnya aku terima kasih banget ya buat teman-teman Cumanesa gitu ya, yang sudah mengundang aku dan juga nanti yang sekarang ini mungkin lagi dengerin aku gitu ya. Terima kasih udah mau dengerin dari awal sampai akhir gitu. Yang baik-baik dari perkataanku bisa diambil, tapi yang buruk-buruknya ya nggak usah gitu ya. Terus sebenarnya kemarin waktu dihubungin gitu terus bahas zodiak gitu, aku agak takut sebenarnya karena aku bukan orang yang mengikuti banget soal zodiak gitu ya. Kayak tadi pun aku juga tanya sama Akila, Sagittarius tuh kayak gimana gitu. Soalnya aku nggak hafal gitu. Even sama orang-orang terdekatku gitu ya, aku tuh nggak hafal zodiak mereka. Kok zodiak? Aku tuh loh susah banget ngafalin tanggal lahir orang. Aku selalu jadi orang terakhir yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-temanku gitu. Jadi maka itu aku nggak pernah ngikutin soal zodiak gitu, kecuali zodiakku sendiri karena asik aja gitu kan. Nah, jadi kemarin aku juga tanya, ada nggak gitu kayak list-list pertanyaannya gitu. Nah, ternyata yang dibahas juga cukup umum gitu. Jadi aku mungkin bisa lah gitu ya. Terus juga belajar-belajar gitu. Ternyata memang cukup umum sebenarnya bahasan soal zodiak ini gitu. Seru sih karena bahas zodiak tuh sebenarnya nggak ada habisnya ya. Karena kita Benar, selalu Kak. nemu penemuan terbaru. Jadi kayak ini ketemu ini jadinya gini. Kalau misalnya kalian pernah tahu gitu ya, ada tuh ramalan kayak zodiak ini cocoknya gini. Karena ini si emosi, ini si sabar kayak gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Seru aja kan bahas kayak gitu. Itu sih, jadi makanya aku juga tertarik buat ngisi di Cumanesa ini gitu. Dan kalau pesannya gitu ya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini gitu, percaya boleh gitu ya. Sebenarnya ini bukan cuma soal zodiak aja, tapi soal yang lainnya juga. Bukan cuma ramalan zodiak, tapi kayak misalnya ramalan yang ada di TikTok tuh, yang kartu-kartu. Kalau misalnya kalian tahu gitu ya, kartu tarot atau apa itu ya. Boleh percaya pada saat itu gitu, boleh percaya kalau misalnya ada hal-hal yang baik gitu. Percayanya hanya sebatas kayak dijadikan doa. Itu sih pesanku. Jadi kalau misalnya emang ada hal baik nih yang dijadikan ramalan pada hari itu dan itu untuk kita gitu, diaminin aja sambil kita tambah doanya. Kalau aku gitu, diaminin aja sambil tambah doanya. Kalaupun ada hal yang buruk, ya udah kita berdoanya yang baik-baik aja gitu. Jadi percaya nggak percaya, soalnya hal-hal yang lain juga gitu. Kok zodiak gitu kan? Kita juga nggak boleh kan terlalu percaya sama temen gitu kan. Temen aja gitu ya yang itu bisa mengkhianati gitu, apalagi zodiak gitu yang sebenarnya nggak tahu kebenarannya kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya boleh percaya, cuman jangan terlalu percaya dan jangan libatkan itu ke kehidupan sehari-hari kamu gitu. Jadi cukup jadi seru-seruan aja, buat pengingat aja, buat bikin kita makin cinta sama diri kita karena kita mengakui apa yang ada dalam diri kita, bikin kita makin percaya diri gitu. Itu aja sih. Itu sih pesannya. Oke, thank you banget nih Kak. Aku juga mau ngucapin makasih banget karena Kak Alvina udah bersedia nih buat luangin waktunya, buat sharing-sharing informasi nih sama teman-teman Cumanesa yang lagi dengerin kita. Aku juga mau bilang makasih buat teman-teman semua yang udah stay tune buat dengerin podcast Cumanesa. Jangan bosan dengerin podcast Cumanesa karena Cumanesa dengerin kamu. See you at the next podcast. Dadah. Dadah.